Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil kiram para alim ulama yang saya hormati, para ustadzah yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita menjadikan rasa syukur kami ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini masih diberikan oleh Allah kesehatan kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap kami curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan ajaran beragama Islam. Mudah-mudahan kita nanti fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Selamatkan fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para saudara kami muslimin dan muslimat yang saya hormati. Pada hari ini saya akan mengambil tema meraih derajat takwa di bulan Ramadan. Ramadan diyakini mampu meningkatkan dan menguatkan ketakwaan. Hal yang disebut disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang kafir atau bukan orang musyrik, tapi yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Apa sebetulnya supaya meningkat jadi orang yang betul-betul la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai takwa di bulan-bulan Ramadan seperti ini adalah banyak promo yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk rahmatan dan magfirah dan dijauhkan dari api neraka. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Katsir menguraikan bahwa orang-orang mukmin diperintahkan hendak berpuasa dengan menahan diri dari makan dan minum, serta bersenggama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, mensucikannya, dan membebaskan dari endapan-endapan buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Meraih derajat takwa tentu tidak bisa didapatkan begitu saja. Perlu kesungguhan menjalani Ramadan dan seluruh amal di dalamnya. Sehingga sehari-hari selepas Ramadan, jangan sampai kita ini tidak bertakwa lagi. Harus bertambah takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, berbekalah dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya takwa diumpamakan ketika melewati jalan penuh duri. Tentu kita akan berhati-hati melaluinya. Artinya orang bertakwa memiliki sikap berwas-was agar tak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Meraih takwa tak mudah meraih dunia. Perlu adanya perasaan bahwa Allah hadir
mengetahui dan mengawasi sehingga kita memiliki pengendalian diri. Jika kontrol diri telah dikuasai, maka Allah akan menghindarkan kita dari kemaksiatan, kesalahan, dan menambah energi kita dalam mengurangi kehidupan, mengarungi kehidupan di bulan Ramadan yang mulia ini. Adalah sebaik-baiknya waktu kita meningkatkan ketakwaan dengan banyak sekali kebahagiaan, kebaikan-kebaikan yang kita ikut sertakan di dalamnya. Ramadan jadi manfaat. Tingkatan ketakwaan jangan ditunda-tunda sebelum ajal merenggut nyawa. Takwa adalah bekal terbaik untuk perjalanan kita ke kampung akhirat. Sebagaimana umat Islam yang perlu kita sadari adalah bahwa hidup di dunia adalah tempat pemberhentian sementara. Dari seluruh perjalanan yang sebenarnya, tentu saja yang paling penting dalam melakukan perjalanan tersebut adalah persiapan. Makin jauh, makin lama perjalanan yang akan dilakukan, makin banyak persiapan yang perlu dilakukan, makin banyak bekal yang harus dibawa. Sukses atau tidaknya perjalanan tersebut tergantung dari kematangan persiapan yang dilakukan. Perjalanan panjang dalam kehidupan manusia adalah perjalanan menuju kampung akhirat, yaitu kehidupan yang sesungguhnya dan abadi. Hidup di dunia pada hakikatnya hanyalah persiapan untuk perjalanan menuju kampung akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illal lahwu wa la'ibu wa inna dzarul akhirah lahiyal hayatun law kanu ya'lamun. Dan tiadakah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahuinya. Karena itu, para hadirin, jangan terlena dengan kesenangan dunia. Sebaliknya, lakukanlah persiapan sebaik-baik mungkin dan persiapan bekal sebanyak mungkin untuk hidup di akhirat kelak. Banyak orang berjuang mati-matian dan peduli siang dan malam untuk mengejar kehidupan dunia. Namun mereka lupa persiapan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Takwa adalah bekal terbaik untuk perjalanan pulang ke kampung akhirat, seperti firman Allah dalam surat Quran surat 2 ayat 197. Wattazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dengan sesungguhnya. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan berbekalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Proses menjadi muttaqin kita lakukan dan kita lebih setia. Prosesnya setiap hari sepanjang hidup dan melakukan sebagaimana ibadah dan kebaikan. Puncak latihan tersebut adalah bulan Ramadan. Allah memberikan imbalan pahala selama di bulan Ramadan dan memberikan imbalan yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan tahun ini untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai bekal perjalanan ke kampung akhir kelak nanti. Agar puasa tidak menjadi sia-sia, harus terlihat peningkatan ketakwaan seseorang sebelum dan setelahnya berpuasa. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. 4 langkah meraih takwa. Tidak ada 4 langkah yang meraih takwa.
dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan seraya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ali Imran 133. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannata arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Makna saum atau puasa sebenarnya adalah al-imsak, menahan, yaitu menahan diri dari sesuatu yang halal, apalagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dari puasa itu sebenarnya adalah mengendalikan diri. Lantas apa pentingnya untuk meraih takwa? Karena dengan mencapai derajat takwa, maka seseorang akan memperoleh ad-dunya hasanah atau kebaikan dunia, dan al-akhirati hasanah, kebaikan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 langkah untuk meraih takwa. Pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita, yaitu meningkatkan jiwa al-karim. Jiwa al-karim itu atau dermawan. Hendaknya kita ringan tangan untuk membantu dan peduli sesama. Sangat dianjurkan bagi orang-orang yang beriman untuk memperbanyak infak sedekah, bahkan membayar zakat di bulan Ramadan ini. Apakah dalam bentuk pemberian makanan berbuka puasa kepada tetangga dan fakir miskin, memberi pakaian baru bagi orang yang kekurangan, membayar zakat, mal, zakat fitrah, bayar fidyah, dan lain sebagainya. Ini adalah perlu bagi orang yang bertakwa. Harus dermawan kepada sesama manusia. Jangan sampai pelit kepada seseorang. Karena ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah pengendalian keinginan. Tidak semua keinginan harus diwujudkan saat itu juga. Meskipun perbuatan itu halal seperti makan dan minum, materi halal, perolehan halal. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dimakan atau diminum sebelum maghrib tiba. Sebagian orang beriman, tentu hal ini wajib kita patuhi, kita taati. Jika dari suatu yang halal saja, kita telah mampu mengendalikan diri, apalagi terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peningkatan ketakwaan ini yang pertama adalah orang yang jiwa al-karim, orang yang dermawan. Yang kedua ada orang yang pengendalian keinginan. Jadi keinginan kita pepes, jangan sampai keinginan itu dibawa oleh nafsu untuk jalan yang tidak baik. Yang ketiga adalah melangkah ketakwaan itu adalah perbanyak taubat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, dan sebaiknya baik-baik orang yang berdosa, mereka segeralah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menciptakan jiwa insaf, sadar bahwa kita makhluk yang lemah dan tidak bersih dari kesalahan. Jika berdosa kepada Allah, maka kita harus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Namun jika kita bersalah kepada manusia, kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan atau orang yang salah itu, atau orang yang kita sakiti itu. Kita harus minta maaf padanya. Jadi hablum minallah, hablum minanas. Apabila kita yang mempunyai salah pada Allah, kita minta maaf pada Allah. Apabila kita minta maaf atau kita bersalah kepada manusia, maka kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan yang kita sakiti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini adalah peningkatan daripada ketakwaan kita untuk meningkatkan ketakwaan. Mumpung ini adalah di bulan-bulan Ramadan, maka dari itu perbanyaklah taubat kepada Allah, minta ampun dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang. Minta
di bulan Ramadan ini. Insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Kemudian yang keempat adalah menghidupkan hati. Apabila kita ini ingin bertakwa kepada Allah, hidupkan hati. Apa yang dimaksud hidupkan hati? Adalah perbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, dan menemani makanan, yaitu memohon makan Al-Quran. Bermunajat di malam hari kepada Allah, menyampaikan permohonan tentang keinginan-keinginan kita. Jadi takwa adalah semacam tiket syarat masuk surga. Inilah target akhir ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan-golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin sedikit yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan atau ilmu bagi diri saya, khususnya umumnya pada saudara-saudara yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.